Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inta fasati ummati falahu ajru syahidin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya dan tidak lupa-lupanya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala ini tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, tidak pernah capek dalam memberikan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga sering kita sampaikan nikmatnya tidak terhitung, tidak terhingga, dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam dan hidayah dalam diri kita ini yang akan menjadi sarana kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia yang sementara sampai nanti akhirat yang selama-lamanya. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kerabat, para sahabat dan seluruh umatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meneruskan pembicaraan materi kami yang ketiga berkaitan daripada bulan Ramadan adalah tentang bagian Ramadan yang ketiga, yaitu bagian akhir, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi bagian akhir daripada bulan Ramadan ini pembebasan daripada api neraka. Ini berarti tersurat dan tersirat, berarti ada hamba-hambanya Allah yang nanti tidak terbebas daripada api neraka. Maka diharapkan dengan kita ini mengisi Ramadan dengan penuh kekhusyuan, kekhidmatan, dengan imanan wa ihtisaban. Jadi iman seyakin-yakinnya kepada Allah, kemudian ikhtisab. Jadi ikhtisab ini kata para ulama adalah menghitung-hitung dengan detail, dengan rinci. Alias selama bulan Ramadan itu banyak amalan-amalan yang sangat bernilai dalam pandangan Allah Ta'ala. Ya, sampai Nabi sendiri beliau ngendika, amalan sunnah ini dihitung wajib, amalan yang wajib ini dilipat gandakan 70 kali lipat di luar Ramadan. Dan ini didapatkan dan hanya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Maka sekali lagi, jangan kita biarkan Ramadan lewat begitu saja, sehingga kita ini tidak terbebas daripada api neraka atau pembebasan dari nerakanya Allah Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan pembebasan dari api neraka ini, kami akan membacakan sebuah ayat Al-Quran dari surat Ali Imran, ayat yang ke-185. Ayat ini sering dibacakan kalau terjadi musibah kematian, ya, ini oleh para mubaligh ketika memberikan tausiah, sambutan pada peristiwa tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Dan sesungguhnya disempurnakan pahala kalian, yaitu pada hari kiamat, atau pada hari kiamat sajalah sesungguhnya pahala kalian itu disempurnakan oleh Allah. Maka barang siapa yang dijauhkan, dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia orang yang sangat beruntung. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sering hari-hari berbicara tentang kesuksesan. Kita mengucapkan selamat kepada teman kita yang mungkin sedang promosi, naik jabatannya, atau dia membuka usahanya, ya. Kita mengucapkan selamat karena kita kadang-kadang menganggap itu sukses, ya. Kita menganggap itu sukses. Padahal sukses menurut Allah dan pasti benarnya adalah orang yang dijauhkan daripada api neraka dan masuk dalam surga. Inilah sukses yang sebenarnya. Kalau di dunia, ya, mendapat harta yang banyak, promosi jabatan, itu adalah nikmat tapi sekaligus ujian. Dan ujian itu namanya ujian itu ada yang lulus, ada yang gagal. Ya, ada yang lulus ujian, ada yang gagal ujian.
Contoh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah tapi dia gagal karena ini dia tidak menyadari atau bahkan mengingkarinya. Ini adalah Qarun laknatullah alaih. Orang yang diberikan harta yang begitu banyak oleh Allah sampai dikatakan kunci-kunci gudangnya saja kalau dibawa dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat tidak kuat karena saking besarnya kunci gudang atau saking banyaknya. Dia merasa bahwasanya harta yang begitu banyak itu karena kehebatan dirinya. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini karena kehebatan saya. Padahal kehebatan dirinya, ilmunya ini tidak lain yang memberikan adalah Allah. Semua dari Allah. Ya, mbah-mbah kita sering memberikan nasihat pada kita. Bahwasanya harta adalah titipan, pangkat adalah sampiran, nyawa adalah gaduhan. Jadi kita tidak punya apa-apa. Satu ketika kalau diambil oleh Allah, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ini semua sekali lagi adalah hakikatnya pemiliknya adalah Allah Ta'ala. Maka akan sangat salah kita mengatakan bondo-bondoku dewe, ya, harta-hartaku sendiri, ini akan salah besar. Kalau itu milik kita secara mutlak, itu nanti nggak ada pertanggungan jawab di hadapan Allah. Karena besok di hari kiamat, ya semua nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita ini ada pertanggungan jawabannya. Summa latus alunna yauma idzin alin naim. Jadi kemudian akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah kita terima. Kemudian Fir'aun juga begitu. Diberikan kenikmatan oleh Allah menjadi raja. Bukannya bersyukur, bukannya menjalankan kerajaannya sesuai dengan perintah-perintahnya, justru dia ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian contoh hamba Allah yang berhasil dalam menghadapi ujian pangkat dan kedudukan serta harta ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya, ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, ya, dikatakan beliau ini bisa berkomunikasi dengan seluruh makhluk. Dikatakan beliau ini orang yang punya kerajaan yang paling besar di dunia. Tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan beliau, baik sesudah maupun sebelumnya. Maka ketika mukjizat Allah datang pada beliau, di mana ketika itu didatangkan kerajaan Bilqis, ya, di hadapan beliau, maka beliau tidak mengatakan inilah kehebatan saya, tidak. Tapi beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia, fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, untuk mengujiku. Jadi harta, pangkat, kedudukan selain sebagai nikmat, jangan lupa ini adalah sebagai ujian. Jadi kalau teman kita mungkin sedang promosi jadi naik pangkatnya restoran, kita ucapkan selamat dan kita ingatkan Anda sedang diuji. Karena apa? Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, liyabluwani aashkur au am akfur, ini untuk menguji aku. Apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur atau aku ini termasuk orang yang kufur. Kalau beliau menjalankan kerajaannya, menggunakan hartanya sesuai dengan perintah-perintah Allah, berarti beliau ini orang yang sukses. Tapi sebaliknya kalau beliau menggunakan kerajaannya, wewenangnya sesuai dengan seleranya sendiri, maka ini beliau termasuk orang yang gagal. Maka sekali lagi itulah dunia sebenarnya adalah ujian. Kembali ke ayat ini, bahwasanya kesuksesan yang sebenarnya, ya, itu adalah ketika nanti kita kembali kepada Allah di akhirat dan kita ini dibebaskan daripada api neraka. Maka caranya bagaimana? Yaitu kita istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam ayat yang lain disebutkan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak usah khawatir, tidak usah takut ketika kita meninggal dunia, karena ditampakkan oleh Allah tempat yang akan kita tuju, yakni surganya Allah Ta'ala. Tempat di mana kita segala keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah. Muda yang tidak akan pernah tua, sehat tidak pernah sakit, hidup yang tidak akan pernah mati. Itulah jannahnya Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.